Oke, kita mulai aja pagi ini. Good morning, selamat pagi semuanya. Setelah 1 minggu 3 ketemu di kelas ekonomi, Senin kan kemarin, jadi pertumbuhan ekonomi kan. Nah, coba saya sharing dulu. Nah, itu saya juga tadi udah kasih komen tuh di Google Classroom, yang masih kurang teliti hitungnya, sama masih ada yang kurang tepat ngitungnya. Nah, ini cara ini yang kemarin ya, minggu lalu ya. Bagaimana cara kita mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun, terus bagaimana cara kita menghitung rata-rata pertumbuhan ekonomi. Oke, udah muncul ya slide-nya ya. Nah, ini jawabannya ini nih. Kemarin ada yang dibulatkan jadi 5,1, ada yang 5,5, ada yang 5%, ada yang 11%. Nah, sebenarnya nggak masalah nih, ya. Tapi kalau biasanya kalau misalkan desimalnya ini lebih dari 5, mending dibulatkan ke atas. Ya, kalau misalkan dia kurang dari 5, nah baru dibulatkan ke bawah, ya. Sebenarnya kan ini banyak nih, setelah dihitung kan koma kan. Nah, nggak apa-apa nih. Jadi kemarin ada yang ngebulatkan jadi 5,1, 5,2 ya nggak apa-apa, bener juga sih. Kan ada yang ngebulatinnya ke atas, digenapin ke atas, ada yang ke bawah, jadi nggak masalah ini. Nah, ini cara hitungnya. Cara menghitung, ini jawabannya kemarin kan, kemarin udah coba hitung. Nah, kemarin masih ada yang kurang tepat itu beberapa, kayak jawabannya Albert. Nah, Albert nih salah hitung di tahun 2017-nya nih, Bert nih. Kamu hasilnya malah 1,1, salah hitung itu pasti kurang teliti nih. Cek nanti di classroom-nya, saya udah kasih komen juga nih. Terus yang kemarin itu yang masih kurang tepat, yang punya Tepen. Tepen juga sama, tapi Tepen itu yang rata-rata pertumbuhan ekonominya nih, yang nomor 2. Yang dihitung persentasenya, bukan angkanya lagi. Ya, jadi kan udah ketemu nih tingkat pertumbuhan ekonominya nih persentasenya tahun 2014, 15, 16, 17. Nah, ini dijumlahkan, baru dibagi 4. Nah, hasilnya segini nih. Itu yang Stephen. Terus satu lagi punya Yovita. Yovita bagi 4-nya 2 kali. Harusnya cukup 1 kali aja nih. Nah, itu aja sih. Kalau yang lain udah sama. Kemarin kan udah dibahas juga ya, udah sambil sambil dicek sambil dibahas. Oke ya, ada pertanyaan lu nggak sampai sini nih, cara hitung tingkat pertumbuhan ekonomi? Nah, nanti ya ketemu lagi soal kalau misalkan ada kuis, ya saya masukin kuisnya ini, ada soalnya ini. Nanti di final test saya masukin lagi satu soal ini. Ya, jadi cara menghitung tingkat pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun. Nah, ini contohnya. Nanti saya kasih soal latihan juga lah di sekaligus saya kasih worksheet habis ini. Satu soal lagi supaya kalian lebih memahami. Oke, kita lanjutkan ke materi berikutnya. Tadam. Nah, ini nih. Materi berikutnya, ini masih tetap di bab 2 ini, di akhir di bab 2, kita akan masuk dalam materi perbedaan antara negara maju dan negara berkembang. Lihat nih di gambar ini. Perbedaan Sihan makmuran ya bisa rakyat kelihatan kan ya. Loh, kok hilang share screen-nya? Nah, jadi tadi infrastruktur
gedungnya, dari jalannya, nih yang kelihatan dijelasin tadi. Apalagi kira-kira. Ini Amerika nih. Ini apa? Ini di mana? Kalau ini Singapura nih. Ini nggak tahu di mana. Apalagi? Ada nggak yang bisa kita lihat secara langsung nih dari perbedaan secara yang bisa kita lihat langsung secara fisik? Nggak ada lagi? Oke. Ada lagi yang bisa kita lihat di situ? Transportasi, Pak. Transportasi. Nah, dari transportasinya ya, ini kelihatan ini kelihatan nih. Oke, ada lagi? Nah, ini sebetulnya gambaran dari yang namanya negara maju dan negara berkembang. Karena kita dalam ekonomi sebuah negara itu ya cuma dua macam ini, negara maju dan negara berkembang. Termasuk negara maju, termasuk negara berkembang. Nah, tapi kalau secara fisik bisa kelihatan langsung nih sebenarnya, kita bisa lihat nih perbedaannya kan. Nah, kayak tadi. Oke. Next. Nah, dari sisi pengertian sendiri, kalau kita bicara atau kita mendengar istilah negara maju dan negara berkembang, nah, negara maju itu adalah negara yang rakyatnya memiliki kesejahteraan atau kualitas hidup yang tinggi. Nah, kayak tadi yang Teresa bilang tuh, dari tingkat kesejahteraannya beda, kualitas hidupnya beda nih antara negara maju dan negara berkembang. Sedangkan negara berkembang itu negara yang rakyatnya memiliki tingkat kesejahteraan atau kualitas hidup atau taraf hidup sedang atau dalam perkembangan. Nah, jadi ini yang membedakan. Jadi ada tingkat kesejahteraan sama tingkat kualitas hidup. Kualitas hidup masyarakatnya berarti kan. Nah, ini yang membedakan. Nah, kita lihat lagi perbedaannya supaya lebih jelas nih. Kita lihat dari gambar tadi, kita lihat dari sisi penduduk. Kalau di negara maju, itu tingkat pertumbuhannya rendah nih penduduknya ini. Ya, artinya angka kelahirannya itu sedikit atau lebih rendah dibanding negara maju. Negara berkembang. Sorry. Ya, kalau negara berkembang tingkat pertumbuhan penduduknya tinggi, banyak yang lahir. Ya, banyak yang lahir, sedikit yang meninggal. Ya, kalau di negara maju sedikit yang lahir, sedikit yang meninggal. Terus dari sisi kualitas tinggi dan merata secara kualitas ya. Kalau di negara berkembang kualitas relatif rendah. Lalu kalau kita bicara kemarin tentang pendapatan per kapita, kalau di negara maju pendapatan per kapitanya relatif tinggi tuh. Ya, udah di atas, udah dari menengah ke atas tuh. Ya, kalau negara berkembang masih relatif rendah ya. Terus bisa dilihat kalau dari negara maju, dari penduduknya tadi kalau lihat di gambar itu relatif rendah untuk angka kemiskinannya ya. Kalau di negara berkembang itu tingkat kemiskinannya masih tinggi ya, angka kemiskinannya masih tinggi. Lalu bisa dilihat lagi kalau dari sisi penduduknya di negara maju itu biasanya penganggurannya rendah tuh. Kemarin angka unemployment rate-nya itu rendah. Kalau negara berkembang tinggi angka penganggurannya. Nah, ini kita bisa lihat dari sisi penduduknya. Lalu perbedaan lainnya adalah dari sisi teknologi. Dari sisi teknologi, dan negara maju itu lebih menguasai dan lebih maju teknologinya, lebih canggih lah gitu. Tapi kalau di negara berkembang itu masih rendah, ada teknologi tapi belum secanggih negara maju. Ya, masih rendah lah, artinya penguasaan tentang teknologinya, pemahaman tentang teknologinya itu masih rendah. Ya, kita bisa lihat lagi tadi kalau dari contoh dari gambar, dari fasilitas umumnya ya, kita bisa lihat tuh kalau di negara maju dia sudah baik tuh, kelihatan banget kan? Fasilitas umumnya tuh kelihatan banget nih. Kalau negara maju nih, 3 gambar atas ini, fasilitas umumnya bagus banget ini tuh. Ya, dari jalan, dari public transportation, dari semuanya ini kelihatan banget nih, dibandingkan dengan negara berkembang bawah. Ya, kelihatan banget tuh dari fasilitas umum.
baik dan merata. Kalau negara berkembang itu belum baik dan belum merata. Ada yang baik tapi mungkin tidak sebanyak yang tidak baiknya. Lalu dari sisi kesadaran hukum, nah ini juga sama nih, banyak aspek yang kita bisa lihat dari perbedaan negara maju dan negara berkembang ini. Dari sisi hukum biasanya kalau masyarakat di negara maju itu sudah baik, sudah sadar hukum, ya. Kalau di negara berkembang relatif belum merata, jadi baru di beberapa tempat atau beberapa daerah saja yang sudah sadar hukum, ya. Contoh lah yang paling simpel, kalau kalian pernah ke Singapura, kan bawa durian aja ke MRT sama ke public transportation nggak boleh tuh, didenda tuh. Nah kalau di negara berkembang itu masih nggak apa-apa, bawa aja tuh durian, semua bawa tuh yang menyengat-nyengat itu. Ya belum baik karena belum sadar hukum, ya. Kayak di Singapura kita nggak boleh buang sampah sembarangan, buang permen karet sembarangan, nggak boleh. Tapi kita kalau bisa lihat di negara berkembang kan ada yang orang cuek-cuek aja tuh, buang sampah di mana aja, karena belum memiliki kesadaran hukum. Lalu dari sisi pendidikan, ya dari masyarakatnya, dari sisi pendidikan itu merata atau relatif tinggi. Artinya penduduknya ini minimal lulusannya itu perguruan tinggi. Ya, kalau di negara berkembang itu belum banyak ya, atau istilahnya angkanya lebih sedikit dibanding yang tidak lulus perguruan tinggi itu. Lalu dari sisi kesehatan, kalau di negara maju itu sadar tentang kesehatan. Kalau di negara berkembang ya belum sadar lah. Kesadaran masalah kesehatannya masih rendah. Bisa dilihat nih dari gambar lagi nih. Ya. Ini masih tinggal di tempat ini naik mobilnya kayak begini. Ini masih kayak begini, kesehatan pun mereka belum memiliki kesadaran ya. Dari sisi fasilitasnya pun kalau di negara maju itu fasilitas kesehatannya udah sangat baik, canggih, dan tenaga kesehatannya pun tenaga medisnya sudah baik. Kalau di negara berkembang itu fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatannya masih rendah ya. Artinya ada tapi tidak sebaik di negara maju. Makanya kenapa contohnya orang Indonesia ini pengen minimal kalau sakit itu ke Singapura, itu ke Malaysia. Nah, karena merasa di negara Malaysia dan Singapura itu yaitu fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatannya lebih baik dibanding di Indonesia. Oke, berikutnya banyak sekali yang kalau kita bicara masalah negara maju dan negara berkembang ini ya. Tapi kan ada istilahnya itu namanya indikator atau yang namanya patokan. Negara ini tuh bisa disebut negara maju karena apa? Atau negara ini ternyata dia termasuk ke negara berkembang. Kan harus ada indikatornya tuh, harus ada kriteria yang harus dipenuhi. Nah, inilah kriteria-kriterianya. Kalau untuk negara maju, ada 4 kriteria utama. Sebuah negara itu dikatakan negara maju. Yang pertama, dari sisi tingkat ekonominya, udah pasti. Tingkat ekonominya tinggi, artinya apa? Dari sisi pendapatan per kapitanya tinggi, dari gross national product atau gross domestic brutonya tinggi, pendapat nasionalnya tinggi. Nah, itu bisa ketahuan tuh dari tingkat ekonominya. Ya, kalau negara berkembang masih rendah. Kemarin kita udah belajar kan dari pendapatan per kapita berapa tuh yang termasuk menengah ke atas atau tinggi. Terus dari sisi pendapatan nasional pun kita udah tahu tuh berapa kan. Nah, lalu penguasaan teknologi dan ilmu pengetahuan ini yang bisa menjadi salah satu indikatornya adalah penguasaan teknologi ya dan ilmu pengetahuan yang tinggi. Artinya ada teknologi, bisa menciptakan teknologi, bisa mengembangkan teknologi itu ya. Kalau di negara berkembang teknologi ada tapi penguasaannya masih belum seperti negara maju ya. Pengetahuannya pun tentang teknologi masih kurang ya, karena tadi keterbatasan pendidikan dan sebagainya. Lalu kalau dari sisi mata pencaharian atau pekerjaan penduduknya, kalau di negara maju itu biasanya sebagian besar adalah perindustrian jasa. Tapi kalau di negara berkembang, nah sebagian besar masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani atau di bidang pertanian. Ya. Lalu yang keempat,
Nah, ini menjadi salah satu indikator negara maju juga. Kalau tadi di negara berkembang, si mata pencaharian di bidang pertanian itu lebih banyak. Nah, tapi kalau di negara maju tetap ada mata pencaharian pertanian, tapi sebagian kecil dan sudah menggunakan alat-alat yang modern, udah menjadi alat-alat canggih. Contoh ngebajak sawah itu udah pakai traktor, udah pakai mesin, udah pakai teknologi, ya nggak perlu lagi pakai binatang. Nah, tapi kalau misalkan di negara berkembang masih pakai alat tradisional, ya numbuk padi, terus ngebajak sawah masih pakai kerbau, pakai sapi. Nah, itu bedanya tuh, kelihatan dari situ, ya. Wah, banyak banget sebenarnya indikatornya ini. Dari tadi udah saya jelasin juga dari tingkat pertumbuhan penduduknya tadi tuh, tingkat kelahirannya rendah, ya. Karena kenapa sih tingkat kelahirannya rendah? Karena penduduknya menyadari dengan anak sedikit, satu atau dua anak, kehidupan ekonominya akan lebih baik. Ya, tapi kalau di negara berkembang, kenapa tingkat kelahirannya itu tinggi? Karena yaitu banyak perkawinan di usia muda, lalu juga punya pemahaman-pemahaman yang mungkin kalian pernah dengar, banyak anak, banyak rezeki. Nah, itu di negara berkembang tuh, ya. Lalu kenapa tadi tingkat kelahirannya rendah dan sekarang tingkat kematiannya pun rendah? Kenapa? Karena di sana di negara maju jaminan kesehatannya terjamin. Ya, kalau di negara berkembang kematiannya tinggi karena jaminan kesehatan kurang terjamin, ya. Nah, ini bisa kita lihat nih, ya, dari sisi pendapatan per kapita juga, ya. Banyak pokoknya yang kita bisa lihat di perbedaan negara maju dan negara berkembang, ya, dari tingkat penganggurannya, bahkan ya ini tadi nih berhubungan dengan tingkat kelahiran nih, ya. Nah, ini indikatornya ya. Banyak banget kalau kita bicara negara maju dan negara berkembang lah ya. Sebagian besar penduduknya bekerja pada sektor industri udah ini ya. Ini juga tadi udah saya jelasin semuanya ya. Kita skip aja kalau ini. Karena sama tadi sudah saya jelaskan juga semua. Nah, ada juga dari sisi kesetaraan gender. Nah, kalau di negara maju itu sudah ada kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Ya, jadi contoh kalau misalkan dia mau jadi pejabat negara atau pemimpin ya nggak apa-apa laki-laki juga atau perempuan pun nggak masalah sebenarnya. Nah itu ada karena ada kesetaraan gender tuh. Tapi kalau misalkan di negara berkembang itu belum ada kesetaraan gender, masih dianggap laki-laki itu lebih baik atau lebih tinggi derajatnya dibanding perempuan. Nah itu ya. Kalau di negara maju ini lebih spesifik lagi di tingkat pendidikannya nih, tidak dijumpai penduduk yang buta huruf. Artinya semuanya bisa baca, bisa berbahasa dengan baik. Nah, ini. Tapi kalau di negara berkembang masih ada tuh yang buta huruf, yang nggak bisa baca, ya karena pendidikannya rendah nggak bisa baca, tulis, hitung, calistung. Nah itu ada tuh banyak kalau negara berkembang. Kalau di negara maju enggak, semuanya sudah menguasai itu, tidak dijumpai lagi. Ya. Lalu bisa dilihat lagi di situ, artinya kalau dari sisi tingkat kemiskinan di negara maju ya tidak ditemui lagi lah adanya kemiskinan. Ya mungkin ada sebagian kecil. Tapi kalau di negara berkembang itu masih kelihatan banyak banget. Ya. Dari akibat kemiskinan bisa berdampak ke yang namanya tindak kriminal, kejahatan itu tingkat kejahatannya bertambah tuh di negara berkembang tuh. Dampak-dampak sosialnya ada. Tapi kalau di negara maju karena masyarakatnya itu sejahtera, kebutuhan terpenuhi, tercukupi segala macam, tingkat kejahatan pun rendah, jarang ditemui. Atau bahkan kalau kalian pernah dengar berita-berita di TV, kalau di negara-negara maju itu penjaranya kosong malah, nggak ada yang melakukan tindak kejahatan di situ. Ya kenapa? Karena semua keperluan dan kebutuhannya terpenuhi, ya. Nah ini yang membedakan, ya. Terutama dalam hal perkembangan ilmu teknologi, terus dari tenaga ahli dan sebagainya. Oke. Nah, tapi ternyata walaupun tadi kita lihat perkembangan negara
negara berkembang, berkembang ini banyak pengangguran sedikit, mungkin inflasinya juga rendah, tapi ternyata ada juga masalahnya. Nah, tapi memang tidak sebanyak di negara berkembang. Nah, kita bisa lihat masalah-masalah ekonomi yang dihadapi oleh negara maju dan negara berkembang. Nah, kalau di negara berkembang, banyak dari mulai standar hidup yang rendah, ini nih, kemiskinan nih, ya, masih miskin, ya, masih serba kekurangan, masih apa ya, pemerintah masih harus menanggulangi masalah kemiskinan, ya, karena tingkat kemiskinannya itu masih tinggi, ya. Contoh misalkan, eh, pemerintah masih harus mensubsidi BBM tuh, bahan bakar minyak, lalu disubsidi lagi migas, minyak dan gas kan, itu sama tuh. Karena standar hidupnya masih rendah, artinya penghasilannya atau pendapatan per kapitanya masih rendah, ya. Lalu berikutnya produktivitas yang rendah, sama. Karena tadi penguasaan teknologinya kurang, teknologinya pun ada tapi belum berkembang, belum canggih. Jadi produktivitas yang dihasilkan di negara berkembang itu lebih sedikit. Contoh lah, misalkan dari sisi produksi lah ya, kita dari mesin produksi. Kalau di negara berkembang mungkin udah ada nih sama-sama mesin produksi, ada teknologinya ada. Nah, dari mesin produksi itu misalkan satu hari bisa menghasilkan 1000 unit barang, itu di negara berkembang. Tapi di negara maju, satu hari itu dengan mesin produksi, dia bisa memproduksi satu hari bukan 1000, tapi mungkin 10.000. Nah, itu yang membedakan. Ya, karena teknologinya sama tenaga ahlinya tadi. Ya, termasuk tenaga kerjanya, keterampilannya. Nah, itu yang mengakibatkan akhirnya di negara berkembang produktivitasnya rendah. Ini menyangkut lagi kemarin kita bahas tentang kalau misalkan produktivitas yang rendah mengakibatkan si pendapatan nasionalnya berkurang, ya. Nah, itu yang akhirnya menjadi masalah lagi tuh terus. Lalu di negara berkembang masalah yang dihadapi tingkat pertumbuhan penduduk dan beban ketergantungan yang terlampau tinggi yang tadi dibahas ya. Jadi angka kelahiran itu lebih tinggi dibanding angka kematian. Ya, lahir aja terus banyak. Ya. Nah itu tingkat pengangguran penuh dan terselubung yang terlalu tinggi dan terus melonjak. Nah ini pengangguran juga sama yang dihadapi ya. Masalah keterbatasan lapangan pekerjaan. Orangnya ada yang bisa kerja, tapi lapangan pekerjaannya sedikit. Ya. Nah ini juga salah satunya yang harus dihadapi oleh pemerintah. Solusinya ya pemerintah akhirnya harus menyediakan upaya-upaya untuk menyediakan lapangan pekerjaan, menyerap tenaga kerja, dan sebagainya. Lalu ketergantungan terhadap produksi pertanian dan ekspor barang primer. Nah, ini juga sama. Ya. Masalahnya ini aja terus. Ya. Contoh 9 bahan pokok atau bahan-bahan pokok nih, barang-barang primer, itu masih impor. Ya. Ya, karena masih bergantung terhadap produksi pertanian. Ya. Berikutnya sistem hukum dan infrastruktur yang tidak mapan. Nah, tadi kita udah bicara masalah hukum ya, kesadaran hukumnya masih rendah. Ya. Terus infrastruktur yang tidak mapan, artinya tadi tuh kita bisa lihat dari public facility-nya, dari public transportation-nya, dari jalannya, dari jembatan, jalan tol segala macam kita bisa lihat tuh ada, tapi di negara berkembang ya belum mapan, artinya belum lebih baik lah, belum baik seperti di negara maju. Seperti itu, ya. Kesadaran hukumnya masih rendah, contoh misalkan di perempatan, tuh terobos lampu merah, lampu kuningnya diterobos, lewat garis, udah tahu itu zebra cross, malah dipakai buat nongkrongin motor di situ, mobil, nah itu nggak boleh. Nah, karena kesadaran hukumnya masih rendah, masih mudah dipengaruhi masyarakatnya itu. Ya, masih mudah dipengaruhi dengan isu-isu yang gak jelas, isu-isu yang belum tentu kebenarannya seperti apa, gitu. Karena yang tadi balik lagi, karena tingkat kesadarannya akan pendidikan, akan hukum dan segala macam masih rendah.
Lalu ketergantungan yang dominan pada dunia internasional, iya. Kerjasama dengan tadi untuk memenuhi kebutuhan barang primernya harus impor. Nah, impornya lebih banyak dibanding ekspor. Nah, itulah yang jadi masalah negara berkembang. Nah, tapi ternyata di negara maju juga ada. Walaupun sepertinya negara maju itu oke-oke saja dari segi segala macamnya ya, tadi gitu ya. Tapi ternyata ada nih. Pertama, masalah negara maju itu berhubungan dengan sumber daya manusianya nih. Maksudnya di sini adalah negara maju karena tadi ya memiliki pertumbuhan penduduk yang lambat, ya, akhirnya kekurangan tenaga kerja, ya. Walaupun ya itu aturan tenaga kerjaan di negara maju itu udah baik, tapi tetap aja kurang. Nah, hal ini menyebabkan disebabkan perbedaan budaya antara penduduk asli dan penduduk pendatang. Dampak negatif itu diantaranya terjadi bentrokan fisik, konflik sosial antara penduduk asli dan penduduk pendatang. Nah, ini ada nih, ya, karena sumber daya manusianya, tenaga kerjanya masuk dari negara lain. Nah, ini terjadi nih, ya, konflik sosial antara masyarakat negara tersebut dengan tenaga kerja yang masuk dari negara lain, ya. Lalu berikutnya ada masalah globalisasi ekonomi, ya, masuknya produk-produk negara berkembang banyak, ya, masalah barang dan jasa, ya, terus masalah investasi negara maju ke negara berkembang. Nah, ini jadi masalah. Ya, kita punya modal, kita kasih misalkan ke negara berkembang nih, ternyata negara berkembangnya nggak bisa bayar utang atau tidak tidak tepat waktu bayar utangnya. Nah, ini akan memperhambat dari sisi pendapatan nasional si negara maju itu. Ya. Lalu dari faktor lingkungan hidup. Nah, dari faktor lingkungan hidup akan terjadi yang namanya kerusakan lingkungan. Ya. Karena tadi kan sumber dayanya dimaksimalkan, lahannya dipakai untuk teknologi, untuk industri dan sebagainya, akhirnya tercemar. Ada limbahnya lah, banyak limbah, banyak istilahnya itu kerusakan lingkungan yang terjadi di negara maju. Nah, ini masalah ekonomi yang dihadapi nih. Nah, kalau kita bisa lihat nih dari dari Bank Indonesiabaik.id, ini perbedaannya kalau dari sisi perekonomian lah ya. Bisa dilihat di situ tuh kalau dari negara maju itu pendapatan per kapitanya tuh jelas tuh. Angkanya di atas 12.375 US dollar per tahun. Tapi kalau di negara berkembang masih di bawah itu tuh. Kalau kemarin kita belajar pendapatan per kapita itu kan udah sangat tinggi. Di atas 12.375 US dollar. Nah, kalau dirupiahkan berapa tuh? Kali aja misalkan 15.000, berapa tuh? Dibagi 12 per bulannya berapa? Nah, ini yang membedakan. Terus perdagangan global lebih dari 0,5% dari total perdagangan dunia. Artinya ya udah mudah sekali lah ya. Terus yang negara maju ini termasuk ke dalam anggota Uni Eropa dan G20. Nah, kalau yang negara berkembang, mereka bukan anggota Uni Eropa dan bukan anggota G20. Kalian bisa lihat nanti tuh, lihat di Google. Banyak berita tentang masalah ekonomi ini di forum G20 gitu ya, di 20 negara ya. Lalu ada juga di situ masuk kelompok anggota negara maju. Nah, ada termasuk juga tuh ada organisasinya nih ya, OECD. Kalau negara berkembang belum masuk di yang namanya OECD, Organisasi Kerjasama Pembangunan Ekonomi. Nah, ini yang membedakan antara negara berkembang dan negara maju. Oke, gitu. Tanya dulu nggak mengenai perbedaan antara negara berkembang dan negara maju? Ada pertanyaan dulu nggak? Pak. Gimana?
negara bisa dikatakan Ini yang indikator ini benar tinggi teknologi dari mata pencahariannya bisa jadi dulu supaya tadi yang negara berkembang menjadi negara maju. Ini nih, ini nih 4 indikator ini. Gitu. Terus memenuhi 4 syarat ini minimal. Di luar ini ya nanti nambahin, tapi utamanya ini karena kita bicara di masalah perekonomian. Gitu. Ada lagi? Ada lagi? Yang ditanyakan? Karena ini kan yang menentukan bukan kitanya sendiri, bukan negara itu sendiri yang menentukan. Karena tadi kan ada forum, ada organisasinya, ada forum ekonomiknya dunia itu. Jadi bukan cuma kita ngaku-ngaku gitu, kita negara maju nih sekarang nih, enggak, tapi harus ada penilaiannya, dan penilaiannya itu dari organisasi lain, termasuk dari PBB, di bidang perekonomian, di keuangan nanti Bank Dunia melihat benar enggak seperti itu. Nanti dilihat secara fisiknya, fisik tampak matanya kayak tadi, benar enggak? Kalau misalkan ternyata di mata dari pandangan mata kita aja kayak gambar tadi masih sederhana kayak begitu, kan itu masih diragukan. Tapi inti utamanya adalah semua negara mengejar untuk menjadi negara maju, termasuk ya Indonesia. Indonesia juga dia mengejar. Ya. Malah kayaknya kalau kemarin kita bulan 7, kita 7 bulan ini kan COVID lah ya. Kalau misalkan nggak ada COVID mah kayaknya Indonesia udah mulai mencapai itu, mencapai negara maju, kesehatan juga segala macam ya sekarang. Tapi kan sebelumnya itu sebelum kondisi sekarang COVID sekarang kan sebenarnya tingkat kemiskinan, pengangguran itu sebenarnya udah nggak terlalu tinggi tuh, udah bisa udah bisa diatasi lah istilahnya gitu. Cuma sekarang balik lagi karena COVID-19 pandemi ini ya gitu, orang usaha nggak bisa karena dibatasi, nggak ada kontak sosial dan segala macam, banyak usaha tutup, banyak orang di PHK, ya banyak pengangguran, ya akhirnya ya bertambah lagi si tingkat kemiskinannya kan itu. Ya memang ada pasti di negara maju pun tingkat kemiskinan itu masih tetap ada lah, cuman ya nggak banyak gitu. Apa ya sebanyak di negara berkembang persentasenya itu. Tapi ada nggak materi itu ya, kemiskinan ada nggak gitu ya, kita lihat kan kelas berapa ada ya bahas tentang ini kemiskinan, tingkat kemiskinan. Oke, ada lagi nggak? Kalau tidak ada, nanti kalian bisa cek di Google Classroom, saya kasih worksheet ya. Kalian bisa kerjakan. Worksheetnya sama,